Halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno. Jadi beberapa hari lalu saya mendapatkan komen di salah satu video saya kalau seorang bapak ini baru saja membelikan laptop untuk anaknya di TikTok dengan harga 2 jutaan. Laptopnya sendiri itu adalah ThinkPad, meskipun kita nggak tahu seri apa, dengan prosesor Core i3 Gen 6. Di komentar tersebut juga ada pertanyaan, apa ini jadul banget ya? Dan saya sendiri merespon komentar tersebut dengan menjawab kalau laptop tersebut sudah keluar dari sekitar 8 tahun lalu. Dan kemudian ada balasan komentar lagi dengan bapaknya sendiri itu kaget kalau waktu beli itu mikirnya cuma murahnya aja tapi nggak kepikiran kalau soal jadulnya. Bapaknya juga berharap kalau laptopnya itu bisa awet aja buat anaknya yang masih SD meskipun RAM-nya itu cuma 8 GB. Dari percakapan tersebut sebenarnya saya terpantik ya, apakah sebenarnya saya melewatkan sesuatu yang mungkin umum di kalangan masyarakat Indonesia dan saya nggak tahu. Saya sendiri nggak punya TikTok ya, baik pribadi maupun lembar Tekno, jadi saya memutuskan untuk coba cek nih. Saya ceknya lewat web aja, jadi nggak perlu bikin akun, dan saya coba search nih laptop Indonesia. Setelah saya tonton video-video yang saya temukan setelah saya search, setidaknya mayoritas video-video tersebut tuh terbagi menjadi 2 kategori ya. Yang pertama adalah video konten bersponsor, dan yang kedua adalah video dari toko. Jadi supaya clear nih, sebenarnya yang namanya sponsorship dengan content creator itu fine-fine aja, dan itu menurut saya sangat-sangat wajar. Namanya juga brand, mereka butuh promosi, dan mereka itu untuk promosi salah satu caranya dengan meng-approach content creator. Saya sendiri tidak meng-exclude diri saya sendiri ya, karena di channel ini juga sudah ada beberapa konten yang bekerja sama dengan brand ya, seperti yang dengan Slimcase, Logitech, dan masih ada beberapa brand lain. Dan dalam prosesnya, antara brand dengan content creator tersebut, mungkin ada deal bahwa kalau Anda itu tolong bikin video tentang satu produk ini dengan menyebutkan key point ini, jadi tolong kasih opini jujur dari Anda dengan ketentuan harus ada konten ini, dan sebagai gantinya Anda nanti dapat bayaran. Untuk beberapa content creator, salah satu income paling besar mungkin adalah dalam bentuk kerjasama seperti ini. Kebanyakan konten bersponsor tersebut itu nggak secara eksplisit menyebutkan kalau konten tersebut adalah konten yang bersponsor. Ini bikin masyarakat umum itu agak-agak kesulitan untuk membedakan mana konten bersponsor atau tidak. Sejauh ini sepengetahuan saya sih nggak ada hukum di Indonesia yang menyebutkan kalau konten bersponsor itu harus secara eksplisit menyebutkan kalau konten tersebut bersponsor. Jadi sejauh ini nggak ada peraturan tuh kalau kita harus mendisclose kalau kita tuh bersponsor. Jadi ya secara teknis nggak ada hukum yang dilanggar sama sekali di sini. Saya juga nggak mau kebanyakan suzon antara brand dengan content creator ya, karena brand tersebut juga biasanya minta kalau kita tuh memberikan opini pribadi ya. Jadi secara teknis sebenarnya kita boleh aja tuh kita memberikan komentar negatif tentang barang yang sedang kita bahas di video berkonten sponsor. Tapi tetap saja ya yang namanya manusia itu kalau kita tuh deal dengan satu orang dan kita tuh dibayar dengan orang tersebut untuk memberikan komentar terhadap orang tersebut, mayoritas dari kita tuh mungkin masih agak enggan untuk menyebutkan hal-hal yang negatifnya. Dan ini menyebabkan untuk sebagian content creator, jadi nggak semuanya, hanya menyebutkan bagian-bagian yang menjadi highlight plus yang positif dari satu produk. Nah dari sini mungkin jadi ada yang nanya, Bang tahu dari mana itu konten bersponsor? Orang nggak ada tulisan sponsora, terus kayaknya penyampaiannya sangat-sangat natural. Nah saya tahu karena pada beberapa video itu, setelah videonya itu selesai itu, atau mungkin di tengah-tengah video tersebut, ada selipan video mungkin cuma 2 atau 3 detik, yang isinya itu brand laptop tersebut atau brand prosesornya. Dan saya kira kalau content creator yang nggak disponsori kan ngapain juga kita nyelipin video dari satu korporasi seolah kita endorse perusahaan tersebut, padahal kan namanya reviewer gitu ya, harusnya kan kalau bisa sebisa mungkin ya menjaga netralitasnya. Bukan berarti reviewer itu nggak boleh bilang semuanya baik atau bilang semuanya buruk, itu ya sah-sah saja silahkan. Tapi kalau dengan sengaja menyelipkan 2-3 detik video dari brand prosesor atau laptop tersebut kan tentunya harusnya sih ada kerjasama di balik itu. Saya sebenarnya berharap di Indonesia itu segera ada hukum atau peraturan yang mewajibkan kalau content creator atau ya siapapun yang disponsori dan menyampaikannya ke publik melalui media, misalnya ke online, setidaknya dia menyatakan kalau kontennya itu disponsori ya. Sehingga kalau ada tulisan secara eksplisit, misalnya ada tulisan ad atau iklan atau sponsored by siapa, ya itu tinggal viewer aja nih, oh ini nyata iklan, jadi ya mungkin dia cuma membahas bagian aja, dan mungkin kalau memang dia pengen tahu lebih lanjut ya dia bisa cek channel dari reviewer tersebut. Saya kira dengan demikian ini win-win buat semua ya, jadi win buat konsumen, jadi dia tahu nih apa yang dilihat pada konten bersponsor tersebut itu semacam hanya preview dari satu produk ya, jadi bukan ulasan lengkap. Konten kreatornya juga enak, jadi dia tidak punya beban kalau saya tuh harus ngomong ini tapi apakah takutnya salah tangkap atau bagaimana, dan tetap dapat penghasilan. Dan brand pun gak usah pusing-pusing gimana caranya berikan trik marketing nih supaya ini kelihatan natural pada bersponsor, karena ya emang kalau sudah ada aturannya harus ada tulisan eksplisit bersponsor,
ya jadinya nggak usah mikir panjang-panjang, cukup bikin visual itu menarik, produknya juga terlihat bagus, karena mau disembunyikan seperti apapun, sudah ada kewajiban untuk menuliskan secara eksplisit kalau ini tuh bersponsor. Yang kedua adalah toko. Jadi sekali lagi ini bukan berarti kita tuh nggak boleh jualan di TikTok atau di media online manapun. Yang namanya toko ya pasti pengen profit dong. Dan supaya bisa dapat profit tentu harus ada yang beli, dan pembeli itu kita harus coba attract, kita harus coba tarik ke toko kita. Dengan cara salah satunya ya dari media sosial seperti TikTok, kemudian mungkin Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi. Dan sebagian besar toko online saya lihat di Indonesia ya sudah menerapkan hal ini, terutama yang besar. Full disclosure dulu, saya sendiri kadang menjual barang-barang yang saya review itu ke orang lain ya. Karena hampir semua barang yang saya review itu saya beli sendiri, dan saya harus jual barang tersebut supaya bisa beli barang lain untuk di-review lagi. Namun menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita tuh coba melihat video yang dibuat oleh suatu toko ya. Supaya clear, ini sebenarnya bukan penuhnya salah kreator ya. Jadi ya namanya video TikTok itu kan dikompres ya sekitar 30 detik atau 1 menit. Dan pada rentang waktu tersebut nggak mungkin semua aspek itu bisa kebahas ya. Saya sendiri kalau review mungkin bisa 8 menit, 10 menit, itu pun nggak semua hal bisa saya bahas. Jadi dalam jangka waktu yang terbatas tersebut, mungkin ya dari toko tersebut cuma bisa menampilkan hal-hal yang menjadi highlight dari suatu produk ya. Misalnya prosesor apa, mungkin prosesor itu Core i7, tapi ya mungkin kadang-kadang nggak kesebut generasi keberapa. Kemudian juga mungkin dia tuh ada touchscreen-nya, atau mungkin bisa dilipat, atau mungkin harganya kebanting cuma 1-2 jutaan aja. Atau mungkin yang di-highlight malah, oh ini laptopnya lucu nih, warnanya pink. Mungkin untuk orang yang suka pink ini jadi menarik. Nah, laptop itu sendiri menurut saya adalah satu barang yang kalau kita mau beli itu, kita nggak bisa cuma lihat 1-2 hal saja, perlu dipelajari dengan baik. Masih ada banyak hal seperti seberapa berat, apakah fan-nya bising, apakah pakai GPU dedicated atau integrated, dan masih ada beberapa hal yang mungkin kita tuh sebenarnya perlu tahu tapi nyata nggak kebahas pada video pendek. Dan buat tahu itu, saya sarankan untuk Anda menonton long form content ya, bukan short form content. Nggak perlu videonya itu harus 2 jam, dan nggak harus juga lihatnya dari channel saya, karena masih banyak banget channel yang jauh lebih besar dari saya yang punya review-review bagus soal produk ya. Ada banyak banget content creator dari dalam negeri ataupun luar negeri yang menurut saya itu sangat-sangat oke. Dia tuh bahas suatu produk itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan yang menurut saya sangat-sangat penting adalah produk tersebut di-compare dengan produk lain yang rentangnya serupa atau bersaing di kelas yang sama. Misalnya kita lagi bahas Asus VivoBook, kita mungkin compare dengan Lenovo IdeaPad. Pada intinya, pembelian laptop itu menurut saya jangan impulsif ya. Jadi konten-konten pendek seperti dari TikTok itu mungkin bukan medium terbaik untuk memberikan buying decision ya. Jadi keputusan untuk membeli. Ya oke lah kalau mungkin video-video tersebut tuh mengenalkan kita terhadap laptop-laptop baru ya. Tapi untuk keputusan membeli atau enggak, menurut saya sangat-sangat penting untuk kita mempelajari lebih lanjut laptop tersebut. Jangan cuma dari highlight-nya aja. Apalagi kalau di TikTok itu kadang-kadang ada namanya TikTok Live, dan kadang laptop itu mungkin dijual dengan lelang, ayo beli hari ini, kalau nggak hari ini udah nggak bisa lagi nih. Atau mungkin harganya miring banget 1 juta. Kalau Anda belinya seperti itu, siap-siap risiko besar menunggu Anda ya. Jadi pertama, laptop yang 1-2 jutaan itu bisa dibilang tuh hampir nggak mungkin dia itu ada dalam kondisi baru. Dan kalaupun kondisinya masih baik, mungkin sudah sangat-sangat jadul. Seperti komentar yang saya bahas pada awal video ini. Kedua, performa yang ditawarkan pada laptop jadul itu ya bisa jadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita sama sekali ya. Mungkin tulisannya Core i7, tapi ya Core i7 mungkin Gen ketiga, dimana itu mungkin sudah kalah dengan Core i3 Gen 11 atau Gen 10. Belum lagi soal baterainya yang mungkin boros banget, atau mungkin kipas yang bising banget, atau mungkin laptopnya berat banget. Belum lagi kita bahas soal teknologi yang mungkin sudah outdated, dan misalnya seperti layar mungkin masih TN, kemudian juga mungkin wifi-nya masih yang lambat ya, belum wifi 6 atau mungkin wifi 5 juga belum. Webcam-nya juga mungkin masih VGA yang nggak enak banget buat pakai zoom ya. Masih banyak lagi kelemahan laptop jadul. Oke, mungkin begitu aja pendapat saya soal jual beli laptop di TikTok ya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda punya pengalaman beli laptop di TikTok? Nah, silahkan share di kolom komentar. Saya Ju dan terima kasih telah menonton.